Berikan apakah sudah bisa? Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Udah bisa. Izin share screen Pak dan teman-teman. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dan Pak Irwan. Di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Azam, terus Hanendia Maya, Muhammad Didin Kamaluddin, dan Muhammad Kur, 7 Basic Quality Tools. Next. Sebentar, sepertinya agak lemot. Jadi manajemen kualitas total itu mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Ahli kualitas Edward Deming mengindikasi ada 14 cara untuk implementasi manajemen kualitas ini. Di antaranya yaitu 7 Basic Quality. Tujuan alat dasar ini adalah sebutan yang diberikan kepada seperangkat alat yang paling membantu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Disebut basic itu karena cocok untuk orang yang sedikit pelatihan formal dalam statistik dan dapat digunakan untuk memecahkan sebagian besar masalah yang berhubungan dengan kualitas. Saat ini itu ada banyak tools gitu, ada 100 tools mungkin. Banyak ilmuwan juga telah mencoba mendefinisikannya dan membedakannya berdasarkan berbagai kategori. Terus tools di sini umumnya merupakan, dan dalam presentasi kali ini akan fokus pada 7 tools ini. Next. Mungkin ada sejarahnya sedikit. Jadi penemu 7 tools itu ada Koru Ishikawa dari Jepang. Beliau merupakan seorang ahli pengendali kualitas statistik. Beliau percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Terus Ishikawa menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan seperti Pareto, diagram Fishbone, histogram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat-alat statistik ini kemudian dikenal dengan nama 7 Tools yang dirancang sederhana agar dapat dipakai siapa saja, termasuk para pekerja. Next. Untuk yang pertama itu ada Fishbone diagram. Fishbone diagram ini bisa disebut juga diagram tulang, kemudian cause and effect diagram atau diagram Ishikawa. Diagram ini merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui brainstorming. Masalah ini akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan lain-lain. Untuk Fishbone diagram sendiri itu contohnya seperti gambar yang di sebelah kanan itu. Next. Kemudian yang kedua ada check sheet. Check sheet itu merupakan tools yang bertujuan agar sesuatu bergerak secara terarah, sistematis, dan terstruktur untuk mengumpulkan data sebagai bahan
untuk menilai proses atau masukan analisis lain. Checksheet ini dirancang sederhana dan terdiri atas hal yang diperlukan dengan tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah ketika data muncul di lokasi kejadian. Checksheet ini dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif dan dapat dianalisa secara cepat. Untuk contoh checksheet sendiri itu seperti yang ada di gambar ini. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga ada scatter diagram. Scatter diagram merupakan diagram yang menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi di antara dua faktor yang menjadi sebab dan akibat. Apabila kedua faktor berkorelasi, maka semakin ketat titik tersebut mendekati garis. Contohnya di sini pada contoh scatter diagram, kita ambil contoh pada temperatur yang rendah, itu terjadi defect atau cacat yang besar. Namun semakin tingginya temperatur, defect atau cacat itu semakin kecil. Lanjut. Yang selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah diagram yang mengalirkan aliran proses dengan menggunakan anotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi empat, wajik, oval, dan sebagainya untuk mempresentasikan langkah-langkah kegiatan berupa beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Ya, contoh dari flowchart seperti ini yang tertera pada gambar. Untuk yang lingkaran bisa dianotasikan sebagai mulai dan selesai, untuk kotak adalah proses, dan untuk wajik itu dia untuk ya atau tidak dari proses tersebut. Mungkin lanjut. Selanjutnya ada Pareto chart. Pareto chart merupakan bagian diagram batang yang memperlihatkan klasifikasi dan nilai dan diagram garis yang mewakili total daya kumulatif. Berprinsip bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi 20% yang bernilai dan berdampak terbesar 80% atau mengindikasi dan menyelesaikan 20% penyebab masalah vital dapat mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Maksud dari ini adalah Pareto chart memiliki prinsip 80 per atau garis miring 20. Jika kita dapat menemukan dan menyelesaikan 20% penyebab masalah, itu dapat mewujudkan 80% improvement. Dapat menyelesaikan 80% itu. Nah, di sini untuk contoh gambar Pareto chart, jadi di sini ada dua diagram, yakni diagram batang dan diagram garis. Untuk diagram batang ini menggunakan x-aksis sebagai masalahnya. Contoh masalah C, masalah A, B, dan seterusnya. Dan frekuensi itu banyaknya masalah yang terjadi. Misalkan masalah C itu terjadi sebanyak 10 kali, sementara masalah yang D itu hanya 1 kali. Nah, selanjutnya ini ada 20 dan 80%. Jadi kalau kita menyelesaikan yang C 20%, itu dapat meningkatkan 80%-nya. Nah, untuk persennya sendiri itu ditunjukkan pada diagram garis yang ada di sebelah kanan, yakni dalam persennya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang untuk menunjukkan distribusi frekuensi yang menjelaskan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi ke dalam kelas-kelas, nilai pengamatan dari setiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Secara teori, pada distribusi normal, datanya mendekati nilai rata-rata. Kalau tidak dia lebih condong ke kanan atau ke kiri, berarti itu ada kesalahan ketika pengukuran. Untuk memastikannya, kita dapat menggunakan metode uji kenormalan data
seperti metode Kolmogorov-Smirnov test atau Anderson-Darling. Nah, di sini contohnya gambar histogram. Jadi misalkan repair time yang tengah itu misalkan 5 menit, frekuensinya paling banyak. Jadi satu orang dalam waktu 5 menit itu dapat menyelesaikan 10 misalkan gitu. Sementara kalau dikasih waktu 1 menit, dia hanya bisa menyelesaikan 1. Oke, lanjut. Yang terakhir ada control chart. Control chart ini disebut juga peta kendali, adalah peta untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam ukuran waktu. Control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Garis pusat, garis upper control limit, itu merupakan garis di atas garis pusat. Untuk lower control limit, garis di bawah garis pusat. Untuk iterasi lain sebenarnya ada 2 garis lagi, yakni upper line atau batas paling atas gitu, dan bottom line itu paling bawah. Jadi tidak mungkin atau kecil sekali terjadi kesalahan di atas atau di bawah garis tersebut. Nah, ini untuk garis ini ditentukan dari data historis, besarnya UCL dan LCL ditentukan oleh confidence interval dari kurva normal. Dengan control chart dapat disimpulkan apakah variasi proses konsisten dalam batas kendali atau tidak dapat diprediksi di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh special course of variation, yakni variasi yang terjadi karena faktor di luar sistem. Contohnya di gambar ini, control chart seperti ini. Jadi misalkan yang di tengah itu kita ambil contoh 10 cm ya. 10 measurement-nya 10 cm, upper control limit 11 cm dan yang 11 cm dan yang lower control limit 9 cm. Nah, itu dalam setiap waktu diukur apakah dia mendekati 10 atau malah menjauhi 10 gitu. Ya, mungkin lanjut. Nah, selanjutnya penggunaan quality control pada proses identifikasi dan analisis. Menurut J.G. Pimlott, Pareto diagram dan cause effect diagram merupakan hal terpenting dalam proses identifikasi dan analisis. Nah, pada tahun 1990, J.G. Pimlott membagi Pareto diagram dan cause effect diagram menjadi identification dan analisisnya. Untuk identification-nya termasuk yaitu flowchart dan check sheet, sedangkan untuk analisisnya yaitu histogram, control chart, dan charter plot. Sebentar, sepertinya agak remote. Nah, lalu penggunaan VC pada proses data akuisisi dan analisis, untuk sekarang ini terdapat identifikasi terbaru, yakni berdasarkan EOQ atau European Organization for Quality, yang mana mencakup 2 pembagian data. Untuk pembagian datanya, yaitu yang pertama ada akuisisi data yang terdiri dari check sheet, histogram, control chart. Lalu ada analisis data, yaitu diagram Pareto, diagram cause and effect atau sebab akibat, lalu scatter plot, dan flowchart. Akuisisi data ini berarti proses pengumpulan data, sementara untuk analisis data yaitu proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan permodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Nah, untuk contoh setiap tools itu juga ditunjukkan pada gambar berikut, yang mana termasuk akuisisi data dan yang mana termasuk analisis data. Nah, selanjutnya memasuki PDCA, lalu dan implementasinya 7 tools pada siklus PDCA. Nah, untuk peningkatan kelanjutan dari 5 prinsip dari
sistem kualitas manajemen tidak dapat diwujudkan tanpa adanya quality tools yang mana dibagi menjadi 4 oleh kualitas siklus Deming atau kita kenal dengan siklus PDCA. P di sini berdiri atas plan, D-nya untuk do, C-nya untuk check, lalu A-nya untuk act. Dan untuk plan sendiri, tools yang termasuk yaitu flowchart, cause and effect diagram, check sheet, Pareto diagram, histogram, dan control chart. Lalu untuk do-nya tidak terdapat tools. Lalu untuk check-nya terdapat check sheet, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, control charts. Lalu untuk act-nya ada flowchart dan scatter diagram. Nah, plan di sini berisi mengenai tahap perencanaan, yang mana tugas yang harus dikerjakan adalah merencanakan perincian dengan menetapkan standar proses yang baik agar hasil yang terjadi nantinya sesuai dengan perkiraan dan harapan. Lalu untuk do-nya melakukan rencana yang mana merupakan tahap implementasi atau menjalankan proses yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu untuk cek yaitu tahapan selanjutnya pemeriksaan atau cek yang mana dilakukan pengevaluasian atau pemeriksaan hasil dari perbaikan dengan target yang sudah ditentukan. Lalu untuk act-nya yaitu tahapan terakhir yang mana dilakukan tindak lanjut atau action dari hasil yang telah dilakukan. Nah, lalu ada Six Sigma. Six Sigma sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menggantikan TQM atau Total Quality Management yang mana berfokus pada pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi secara keseluruhan dengan menurunkan kemungkinan kesalahan. Nah, Six Sigma sendiri terdiri dari kata six yang berarti 6 dan sigma yang berarti standar deviasi yang mana artinya sigma yaitu salah satu ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Nah, dalam Six Sigma ini terdapat 5 tahapan yang digunakan, yang dikenal sebagai metode DMIC. Ya, ini berikut merupakan 5 tahapan dari DMIC. Yang pertama ini ada define atau menentukan. Define ini merupakan tahapan yang paling pertama, yaitu fokus pada identifikasi masalah, penentuan tujuan proses, dan identifikasi kebutuhan pelanggan secara internal dan eksternal. Faktor penting penentu keberhasilan tahap ini itu persetujuan dari tim bahwa proyek memiliki efisiensi tinggi dan tujuan yang jelas, fokus pada masalah dan tujuan, ekspektasi yang jelas pada proses. Yang kedua ada measure atau mengukur. Tujuan dari tahap ini secara objektif itu menetapkan dasar-dasar perbaikan. Measure ini merupakan langkah pengumpulan data yang tujuannya adalah untuk menetapkan standar kerja. Faktor penentu keberhasilan tahap ini itu tersedianya data dasar yang akurat. Lalu ada analyze atau analisis. Analisis ini tahapan yang digunakan untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan akar penyebab yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Next. Next, Fir. Sebentar. Sepertinya agak lemot, bentar. Mohon maaf teman-teman, agak lama. Nah, yang selanjutnya ada improve atau perbaikan. Nah, setelah mendapat akar permasalahan pada tahap analisis tadi, tahap selanjutnya yaitu melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan pengujian dan percobaan dapat mengoptimasikan solusi tersebut sehingga
benar-benar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Lalu yang terakhir ada kontrol atau mengendalikan. Tujuan dari tahapan ini itu untuk menetapkan standarisasi serta mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki sebelumnya tadi. Dan juga ditingkatkan dalam jangka panjang untuk mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari ataupun ketika ada pergantian proses tenaga kerja maupun pergantian pada manajemen. Nah, ini merupakan implementasi basic quality tools tadi pada metode DMIC. Terlihat basic tools lebih banyak digunakan pada tahap measure atau pengukuran, karena tahap measure ini karena basic quality tools ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan ataupun mengolah data. Next. Nah, ini merupakan perbedaan dari siklus PDCA tadi dan siklus Six Sigma atau DMIC. Pada PDCA mungkin lebih tepat pilih banyak... kata pemetaan ya. Oh ya, ini kan untuk memetakan. Ya, pemetaan atau pembagian. Pada PDCA lebih banyak seven tools lebih banyak digunakan pada plan dan juga cek. Sedangkan pada DMIC ini lebih banyak digunakan pada tahap measure. Mungkin next. Nah, yang terakhir ada Lean Six Sigma. Lean Six Sigma ini dalam penggunaannya selalu berfokus pada mencegah terjadinya defek atau cacat ketimbang mendeteksi adanya defek dalam produksi barang atau jasa. Lean Six Sigma ini kombinasi dari dua metode berkelanjutan, yaitu Lean dan Six Sigma. Lean ini suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan atau waste dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan. Sedangkan Six Sigma ini itu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan berfokus pada proses. Next. Nah, ini implementasi Seven Tools pada Lean Six Sigma. Sama seperti sebelumnya, DMIC tadi, Seven Tools banyak digunakan pada measure. Next. Ada sedikit perbedaan pada Lean Six Sigma ini, itu ada tahap develop atau tahap desain ini, yaitu untuk pengembangan detail desain pada untuk pengembangan detail desain. Dan ada tahap verified atau verifikasi. Nah, di tahap ini yaitu verifikasi terhadap desain yang telah dirancang sebelumnya. Mungkin next. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Basic Quality Tools. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Untuk selanjutnya, Pak Irwan, apakah ada sesi tanya jawab atau bagaimana gitu? Mohon maaf, Bapak masih di mute. Ya, mohon maaf. Ini dimatikan dulu aja recordnya.